Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur jarimah serta macam-macam jarimah atau pidana. Unsur-unsur jarimah ini ada dua, yaitu umum serta khusus. Unsur-unsur jarimah yang umum itu pertama, unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas, artinya yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya tersebut. Yang kedua, unsur materi atau sifat melawan hukum maksudnya, yang artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah atau pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Yang ketiga, unsur moral atau pelakunya mukallaf. Artinya itu pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Selanjutnya itu unsur khusus, yang dimana unsur khusus ini merupakan unsur yang berbeda dari unsur lain dan hanya ada dalam peristiwa pidana atau jarimah tertentu. Misalnya pada jarimah atau tidak pidana pencuri gitu, harus terpenuhi unsur dan benda perbuatan yang dilakukan dengan menyembunyikan barang itu milik orang lain sepenuhnya, serta barang itu sudah syarat yang relevan dimiliki oleh pihak pencuri dengan objek harta berada pada tempat penyimpanan serta mencapai tujuan tertentunya. Demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah ini ada perbedaan, yaitu unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah. Terus selanjutnya itu macam-macam jarimah atau pidana. Ulama fikih membagi jarimah dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama dari segi berat dan ringannya hukuman. Antara lain jarimah hudud. Jarimah hudud ini seperti zina, mencuri, dan merampok gitu. Hukuman bersifat tetap dan berat. Nah, jarimah yang kedua jarimah kisos. Jarimah kisos dan diyat, yang dimana ini jarimah yang terkait dengan pembunuhan gitu. Dalam jarimah pembunuhan ini hukumannya itu bisa berupa balasan setimpal gitu atau denda. Nah, yang terakhir jarimah takzir, yang dimana jarimah takzir ini jarimah atau pidana yang bersifat ringan gitu. Yang kedua dari segi niat si pelaku. Nah, dimana dari segi niat si pelaku ini ada 3 jarimah. Yang pertama jarimah amad atau sengaja, yang dilakukan dengan kesengajaan penuh, hukuman lebih berat gitu. Nah, jarimah khoto ini tidak sengaja, yang dimana tanpa niat atau karena kelalaian, hukumannya ini lebih ringan gitu. Jarimah shibul amat ini semi sengaja gitu. Niat ada tapi dengan cara yang tidak menyebabkan dampak berat hukuman antara keduanya gitu. Terus dilihat dari segi sikap berbuat atau tidak berbuat, yaitu antara lain yang pertama taf'iliyah atau melakukan, yang dimana melakukan kejahatan ini dilakukan dengan tindak aktif serta mencuri atau membunuh gitu. Yang kedua tarkiyah, dimana kejahatan karena tidak melakukan kewajiban, misalnya tidak memberi nafkah gitu. Terus dilihat dari segi siapa yang menjadi korban gitu, antara lain hak Allah, yang dimana hak Allah ini pelanggaran terhadap hak Allah seperti zina, minum khamr, dan lain sebagainya gitu. Yang kedua hak manusia, dimana pelanggaran terhadap individu seperti pencurian, fitnah, ya semacam itulah gitu. Yang terakhir gabungan, dimana gabungan ini menyangkut hak Allah dan manusia sekaligus, misalnya qadzaf atau menuduh zina.
Nah, yang terakhir bisa dilihat dari segi ketertiban umum. Nah, yang pertama mengganggu ketertiban umum seperti pemberontakan, perampokan gitu. Nah, yang kedua tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, yang tidak mengganggu ini bersifat personal, misalnya mencuri dalam ruang privat gitu. Nah, kesimpulannya yaitu macam-macam jarimah dapat disimpulkan berdasarkan berbagai aspek, yang itu berat ringannya hukuman, niat pelaku, dari tindakan atau kelalaiannya, dari pihak yang dirugikan, serta dampaknya terhadap masyarakat ini gitu, masyarakat sekitar gitu. Dengan klasifikasi ini dapat membantu dalam menentukan jenis hukuman yang adil dan proporsional dalam hukum pidana Islam tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.